bayar zakat fitrah pakai uang. Ini menurut Imam Madzhab Syafi'i tidak sah zakat fitrah dengan uang. Karena zakat fitrah itu kebutuhan atau makanan pokok yang kita makan, beras dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan syahrus sabri. Awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah ma'bad. Qad qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul habibul karim wa nahnu ala dzalika syahidin wa syakirin alhamdulillahi rabbil alamin. Segenap pengurus Masjid Jami Al-Hikmah yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja-remaji jamaah Masjid Jami Al-Hikmah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang berbahagia. Ibu bapak sekalian, alhamdulillah tidak terasa pada malam hari ini kita sudah memasuki malam ke-26. Alhamdulillah. Kayaknya baru kemarin ya ibu bapak kita terawih, kita puasa, tahu-tahu udah malam 26. Berarti tinggal beberapa hari lagi kita akan menyongsong dan menyambut hari kemenangan, yaitu bulan Syawal, Idul Fitri. Namun ibu bapak jamaah sekalian, fenomena yang terjadi biasanya dari tahun ke tahun itu udah biasa. Yang namanya udah 10 terakhir itu jamaah makin ngerontokin, udah kayak kembang jambu, betul Bu? Pak? Iya, ibarat kayak makanan tinggal res-resnya. Apa tinggal res-resnya? Padahal kalau makanan itu res-resnya biasanya kebuang, betul? Tapi kalau Ramadan semakin sisa kesini itu semakin banyak vitaminnya, semakin banyak gizinya, semakin banyak pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang istiqomah, yang terus meningkatkan ibadah sampai di penghujung Ramadan. Karena di Ramadan merupakan dikumpulkannya segala kebaikan dan diijabahnya semua permintaan dan doa kita, dan diampuni semua dosa-dosa kita. Pantaslah langit dan bumi serta para malaikat akan menangis ibu bapak sekalian, karena ini merupakan musibah bagi kita umatnya Nabi kita Muhammad SAW. Apa musibahnya? Ramadan akan dan sebentar lagi meninggalkan kita. Karena kita nggak bisa menjamin dan tentu Ramadan tahun datang kita akan bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Apalagi malam ini ya Allah ibu bapak, kita punya saingan tarawih, yaitu pertandingan sepak bola. Sampai mana ada jamaah itu sama saya Pak Ustaz, bisa mereka ramah ya, jangan lama-lama, takut kehabisan. Nggak apa-apa. Padahal tarawih cakep, pulang tarawih baru lihat bola, cakep nggak? Pulang lihat bola baru tadarusan, cakep nggak? Nah itu. Jadi jangan sampai tarawih dikalahkan dengan bola. Masya Allah, pahala dikalahin dengan bola. Sholat sunnah ini padahal sunnah di bulan Ramadan pahalanya berlipat. Sayang Bapak Ibu sekalian. Nah oleh karena para jemaah sekalian, nggak banyak disampaikan di penghujung Ramadan ini. Setelah kita malamnya melaksanakan ibadah sunnah tarawih dan sebagainya, dan siangnya kita puasa, maka masih ada satu kewajiban yang harus kita tunaikan sebagai salah satu rukun Islam yang harus kita kerjakan dan kita tunaikan, yaitu zakat fitrah.
Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Farada zakal fitri bagi orang-orang beriman dikeluarkan, telah diwajibkan untuk melakukan zakat fitrah." Untuk apa zakat fitrah dikeluarkan? Tuhratan lis-shaim, ini lagi waromas. Itu zakat fitrah ibu bapak dikeluarkan sebagai pembersih jiwa kita, diri kita selama berpuasa. Dari apa? Pertama, anil lagwi waromas, yaitu dari perbuatan yang sia-sia, ucapan yang sia-sia, dan termasuk ucapan-ucapan barangkali sedikit ngeres, agak porno, ada mengarah dan menjurus. Namanya orang puasa kadang kurang terkontrol. Maka dengan zakat fitrah sebagai penambal daripada kekurangan ibadah puasa kita selama berpuasa. Alhamdulillah. Itu tujuan zakat fitrah. Kemudian kapan waktunya ibu bapak zakat fitrah dikeluarkan? Waman ada ahad qabla sholat fahiya zakatun makbulah. Apabila kita keluarkan zakat fitrah itu sebelum dilaksananya sholat Id, jadi ibu bapak sebenarnya dari awal Ramadan itu boleh, tapi abdolnya malam takbiran atau sebelum sholat Id ditunaikan. Tapi kadang kita kan banyak kerjaan, betul Bu, Pak? Ya itu lebaran, masya Allah, pikiran bercabang-cabang. Yang mikirin barangkali mohon maaf, anak belum punya beli baju lebaran, betul? Kadang-kadang belum baju ditebus di tukang penjahit, ada yang belum beli sendal dan sebagainya. Mohon maaf, sampai kadang-kadang di masjid musola imam Bapak Ibu sekalian kalau terakhir Ramadan begini nggak konsentrasi. Imam kadang-kadang kalah rokatnya ada yang kurang, betul? Di sini mah nggak ada. Ya. Kadang-kadang lupa baca kunut, kadang-kadang ada yang kelupaan. Makanya beruntung dan bersyukur kita sampai malam hari ini kita istiqomah laksana bola, kita sudah masuk final yang sebentar lagi akan masuk mendapatkan piala kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Tapi apabila zakat fitrah dikeluarkan sudah selesai sholat Id, karena lupa barangkali udah ditakar dan sebagainya tapi lupa, maka itu tidak masuk zakat yang diterima, tetapi masuk daripada sedekah biasa. Makanya siapkan ibu bapak, apalagi alimah ini sudah ada juga zakat fitrah, panjang zakat malam sebagainya, maka jangan sampai lupa, kita siap itu dari sekarang, takut kelupaan. Itulah daripada zakat fitrah. Dan siapa yang berhak menerima dalam zakat fitrah yang mustahil? Dalam surat At-Taubah ayat 60 dijelaskan, itu ada 8 golongan, 8 asnaf yang berhak mendapatkan daripada zakat fitrah yang harus kita keluarkan. Nama sedekah itu fuqara wal masakin dan seterusnya. Itu adalah golongan ini, bisa lihat Bapak sekalian di surat At-Taubah ayat 60. Cuma kadang mohon maaf panitia kadang-kadang anak yatim itu dimasukin ke dalam mustahil, ini salah. Anak yatim tidak dapat zakat fitrah, dapat enggak dapat. Dia hanya dapat sedekah atau infak kita. Terus yang kedua, kadang terjadi mohon maaf, kadang-kadang kita jalan, ada masjid di jalanan kita lupa bawa zakat fitrah, itu kita kasih uang. Bayar zakat fitrah pakai uang. Ini menurut Imam Madzhab Syafi'i tidak sah zakat fitrah dengan uang. Karena zakat fitrah itu kebutuhan atau makanan pokok yang kita makan, beras dan sebagainya. Jadi kadang-kadang kita malu tuh untuk netting beras dari rumah ke masjid. Makanya solusinya adalah panitia kalau bisa menjual beras, menyediakan beras. Nanti itu yang bawa duit beli beras dengan panitia. Boleh gak kira-kira? Boleh. Panitia dapat untung, gak apa-apa. Orang dagang dapat untung. Setelah dia beli, dikembalikan lagi diserahkan ke panitia bahwa saya bukan zakat fitrah. Begitu caranya. Ada kala orang yang Allah misalkan beras 3,5 liter, berarti kadang itu dia 35.000 di sana. Dipakai duit. Kadang kita pengen makan di warteg,
tapi rasa padang yang kental bumbunya, harganya harga warteg rasa padang, nggak bisa. Warteg harganya encer, harganya enteng, tapi rumah makan padang rasanya enak, bumbunya kental, harganya ini nggak bisa. Semua ada aturannya. Begini Imam Syafi'i, begini Imam Hanafi. Kalau Imam Hanafi dia boleh bayar zakat fitrah dengan kebutuhan pokok, makanan, dan juga boleh pakai uang. Kita pakai uang, nilainya enggak segitu. Katakan misalnya 4 liter setengah atau 5 liter, dikali-kalikan. Tapi kalau 3 liter setengah liter yang beras, maka zakat fitrah kita tidak sah. Makanya harus kita keluarkan berupa beras, itu solusinya. Kemudian Bapak sekalian, bahwa zakat fitrah ini kita keluarkan sebagai penyempurna daripada ibadah puasa kita. Kata Nabi kita Muhammad SAW, la yazalu sama abi wa anakun bainas samai wal ardh hatta yu'addiya zakat fitrah. Bahwa ibadah puasa orang itu akan tergantung-gantung antara langit dan bumi sebelum zakat fitrah dikeluarkan. Oleh karenanya, selagi Allah berkat kita sekarang kesempatan, waktu, dan hukum lagi ingat, jangan lupa kita keluarkan kewajiban zakat fitrah kita. Atau barangkali kita punya harta yang sudah sampai nisab dan haul, kita keluarkan 2,5% untuk berbagi kepada orang-orang yang tidak mampu, pada golongan orang-orang yang berhak mendapatkan zakat fitrah, zakat mal, infak, sedekah, dan sebagainya. Inilah yang akan menjadi keberkahan daripada ibadah puasa kita 1 bulan penuh, dan ibadah sunnah lainnya mudah-mudahan mendapat keberkahan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Ramadan pada tahun ini merupakan Ramadan yang terbaik buat kita. Mudah-mudahan Ramadan pada tahun ini bukan merupakan Ramadan yang terakhir buat kita, dan kedepannya mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, memurahkan rezeki kita, kuatkan iman dan Islam kita, dan mudah-mudahan Allah jadikan anak cucu keturunan kita menjadi anak-anak yang muslim dan anak-anak yang solehah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah ila hadrat Nabi Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Bapak sekalian, para jamaah. Mohon maaf bila mana ada sesuatu yang kurang pas atau barangkali penyampaiannya kurang tepat, maka Al-Fakir mohonkan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.